karunia segala kasih pada hamba-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sentuhlah hati setiap kami yang hadir di tempat ini. Ubahkan kami menjadi pribadi yang baru, manusia lama yang penuh dosa sudah dihancurkan di bawah salib-Mu, dan Kau ganti menjadi manusia baru yang serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karakter kami, watak kami, dan kehidupan kami Engkau ubahkan sedemikian hingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan dalam keseharian kami. Kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 24, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 8. Jika aku mendekat ke langit, Engkau di sana. Jika aku menanam tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. 12. Maka kegelapanku menjadi terang kembali, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian sia-sia. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat sewajib aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku
Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah. 20. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Misalkan aku tidak membenci orang, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. 22. Aku sangat sekali benci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, ibu-ibu sekalian, tema firman Tuhan ini adalah bangkitlah engkau umat yang dahsyat. Bangkitlah engkau umat yang dahsyat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca beberapa survei ya, dari lembaga-lembaga survei, bukan lembaga survei pemilu ya, yang mengurusi mengenai kehidupan sosial bermasyarakat. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami stres karena pekerjaan, karena usaha. Hari-hari ini banyak orang yang membuang dirinya dalam kehidupan yang tidak berarti, melakukan hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri untuk lari dari kenyataan hidup yang sulit dan pahit. Banyak orang yang justru membuang dirinya ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dia lakukan, dia kerjakan. Banyak orang yang karena mau lari dari kenyataan hidup akhirnya terjerumus dalam berbagai jerat-jerat iblis. Karena ingin mencari penghiburan, pada akhirnya terjebak, terjerat, terkurung dalam penghiburan palsu. Mungkin mereka ke diskotik, mungkin mereka minum mabuk-mabukan. Mungkin bahkan ada di antara mereka juga yang terjerat dalam obat-obat terlarang. Banyak sekali hari-hari ini yang mengalami situasi-situasi yang buruk karena sudah putus asa dengan kehidupannya. Tidak tahu caranya bagaimana untuk hidup yang baik dan benar. Saudara, Mazmur 139 yang baru kita baca ini ditulis oleh Daud. Kalau kita membaca riwayatnya Daud itu
Di tengah keluarga pun, karena dia paling kecil, diremehkan oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya. Sehingga dia tugasnya hanya menggembalakan 5 ekor domba. Satu kepercayaan yang sangat kecil, sangat ringan. Karena dianggap tidak mampu diberi kepercayaan yang besar. Hidupnya diremehkan. Ketika kakak-kakaknya diberi tugas maju berperang melawan orang Filistin, dia disuruh menjaga 5 ekor dombanya. Hanya kadang-kadang disuruh bawa makanan, ngantar ke kakaknya di medan perang. Perlakuan dari keluarga tidak cukup. Ketika dia mendengar bahwa orang Israel dihina, diejek, direndahkan oleh orang Filistin, oleh Goliat, ditantang untuk siapa yang berani maju melawan Goliat. Tidak ada yang berani maju karena Goliat itu tinggi besar. Dan orang Israel diejek, dihina, direndahkan. Dan memang Alkitab mencatat orang Israel takut menghadapi satu orang namanya Goliat. Belum lagi orang-orang lain yang sejenis dengan Goliat dari suku Enak. Tinggi besar badannya dan terlatih berperang. Dengan jari-jari bukan hanya 5 tapi 6. Semua terlatih berperang. Secara ukuran badan lebih tinggi, lebih besar dibanding orang Israel. Orang Israel takut dan benar-benar dihina, dinista. Begitu melihat situasi yang seperti ini, orang yang direndahkan ini, yang namanya Daud, begitu mendengar tantangan dan ejekan dari Goliat dan orang Filistin, dia berani menawarkan diri, dia mau maju menghadapi Goliat. Tapi justru oleh Goliat, oleh orang tentara Israel, oleh tentara Filistin, Daud ini juga mengalami satu penghinaan, diremehkan, dianggap sepele, dianggap kecil. Yang walaupun pada akhirnya Goliat dikalahkan dalam nama Tuhan. Sampai ada lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Dengan alat yang sangat sederhana sebagai gembala kambing domba yang cuma 5 ekor. Bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar, terlatih berperang hanya dengan peralatan sederhana. Tetapi di dalam nama Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel. Kepala Goliat dipenggal oleh Daud yang awalnya diremehkan. Apakah sampai di situ Daud pada akhirnya akan mengalami situasi yang baik, tidak akan diejek, dihina lagi? Tidak. Bahkan selanjutnya ketika dia dieluk-elukan, ya, pada akhirnya bertahun-tahun, ya, itu bapak mertuanya, yang bernama siapa mertuanya? Saul, ya, benar, Saul. Ya, mertuanya Daud namanya Saul. Berkali-kali berusaha membunuh Daud, mengejar Daud, bahkan Daud dikepung. Itu bertahun-tahun loh. Situasi yang diremehkan, dihina, situasi yang pahit, yang sulit dialami oleh Daud. Tetapi Daud tidak putus asa. Daud tidak pernah mengalami
depresi atau stres, lalu membuang dirinya, melarikan diri dari kenyataan hidup. Tapi lebih daripada itu, Daud terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Sehingga terungkap dengan kalimat seperti ini. Bahwa di dalam sengsaraku, Engkaulah yang menjadi penghiburanku. Dan janjimu Tuhan menghidupkan aku. Janjinya Tuhan bahwa Daud akan duduk menjadi Raja Israel. Itu dipegang betul oleh Daud. Sehingga walaupun mengalami perlakuan yang sangat buruk dari manapun, dia tidak kecewa, membuang diri, frustasi, lalu melarikan diri dari kenyataan hidup, dan merugikan diri sendiri. Tidak, tapi tetap pegang janji Tuhan. Saudara dan saya dalam hidup saat-saat ini juga menghadapi berbagai masa-masa sulit, persoalan hidup, baik dengan kesehatan kita, baik yang berkaitan dengan perhubungan dalam keluarga, di dalam pergaulan, menghadapi situasi dalam pekerjaan, yang mungkin di PHK, yang mungkin gajinya sedikit, menghadapi juga kesulitan dalam membuka usaha, dalam mengelola usaha. Bahkan juga ada yang menghadapi saat ini masa-masa sulit karena dalam pergaulan sehari-hari disisihkan, bahkan direndahkan oleh teman-temannya. Kalau hal ini tidak kuat, maka bisa melarikan diri dari kenyataan hidup, frustasi. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita, bangkitlah, engkau adalah umat Tuhan yang dahsyat. Apa alasannya kita disebut umat Tuhan yang dahsyat dan harus bangkit dari apapun situasi kita hari-hari ini? Mungkin yang hari-hari ini lemah semangat, bangkit. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini menghadapi keputusasaan. Ayo bangkit. Engkau adalah umat Tuhan yang dahsyat. Apa yang dialami Daud, dia tetap menjadi umat yang dahsyat, pribadi yang dahsyat. Karena punya Tuhan yang maha tahu, itu alasannya. Tadi dari ayat 1 sampai seterusnya tadi kita baca, ketika aku duduk, ketika aku berdiri, engkau ada di depanku, engkau di belakangku, engkau mengurung aku. Walaupun aku terbang dengan sayap fajar, ataupun ketika aku menaruh ranjangku, tempat tidurku di dunia orang mati, kalaupun aku juga ada di dalam kegelapan yang menudungi aku, engkau ada selalu dan tahu. Karena engkau maha tahu. Dan bukan hanya itu saja. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang membuat hati menangis karena persoalan hidup, Tuhan tahu. Tuhan tahu rasa sakitmu, rasa sakit di badanmu, Tuhan tahu. Rasa sakit di hatimu juga Tuhan tahu. Apapun yang kau alami, Tuhan tahu. Walaupun pasanganmu tidak tahu, walaupun keluargamu tidak tahu, walaupun teman-temanmu tidak tahu,
Tapi Tuhan tahu persis apa yang kau alami. Dan kalau Tuhan tahu apapun yang kau alami saat-saat ini, Tuhan tidak hanya melihat loh. Tuhan tidak sekedar tahu, tapi Tuhan yang maha tahu itu adalah Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan, burung di udara aja Tuhan pelihara kok, beri makan. Bunga yang tidak meminta saja Tuhan dandani sedemikian indahnya. Terlebih lagi engkau, hai orang-orang percaya. Burung pipit Tuhan pelihara. Burung yang kecil, tidak bernilai, tidak berharga. Dijual pun, sekarang kalau dijual, kita jual burung kecil, burung emprit itu loh saudara, memang ada yang mau beli. Dapat burung emprit, suaranya tidak bagus, burungnya kecil sekali, tapi makannya banyak, sulit, harganya tidak ada. Tapi burung seperti itu pun Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Kalau Tuhan beri makan, ditaruh di sarangnya atau bagaimana saudara? Oh, Tuhan kan kasih perumpamaan, Tuhan Yesus kan kasih perumpamaan. Katanya burung udara, burung pipit saja dikasih makan, Tuhan pelihara. Ya, kalau begitu aku santai saja di rumah, kan pasti Tuhan pelihara. Apa gitu? Enggak kan? Tuhan ngasih makan, pelihara burung pipit kan enggak ditaruh di sarangnya kan? Enggak ditaruh di rumahnya kan? Artinya burung pipit pun bekerja loh saudara, terbang mencari kesana kemari, kan usaha itu, terbang, enggak ditaruh di sarangnya. Jadi ya berusahalah terus, bergeraklah terus, jangan berhenti, yakinlah ya Tuhan sudah taruh berkat-berkat pemeliharaan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Usaha juga begitu, jangan putus asa. Kita tidak tahu di usaha yang apa, yang bagaimana kita akan ya, lancar dan rame, kita tidak tahu juga ya. Maka Tuhan katakan, Tuhan firmankan apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Taburlah benihmu pagi-pagi sampai malam, dan lihatlah, rawatlah, peliharalah. Kalau kita selalu pikir-pikir dulu untuk menabur, pikir-pikir dulu untuk menanam, maka kita tidak akan pernah menuai, kita tidak akan pernah panen. Taburlah, taburlah, tanamlah, tanamlah. Kan yang membuat pertumbuhan kan Tuhan. Yang membuat berbuah juga Tuhan. Yang membuat buah itu tetap nempel di pohon sampai tua, bisa dipanen, itu juga Tuhan. Maka taburlah benihmu, tanamlah, bekerjalah, berusahalah. Bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan sampai bisa dipanen. Tuhan pelihara, Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan yang peduli, Tuhan yang pelihara hidupmu. Maka bangkit, engkau dahsyat karena punya Tuhan yang maha tahu. Engkau punya Tuhan yang maha dahsyat. Engkau adalah umat Tuhan yang dahsyat, yang diperhatikan Tuhan. Hal yang kedua, tadi kita membaca juga di dalam ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk bisa
sampai kepada apa yang dialami Daud, walaupun terkucilkan, disisihkan, diremehkan, mengalami pahit getirnya hidup, tapi tetap mengandalkan Tuhan, pegang janji Tuhan, sampai dia menjadi raja yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Maka kita harus belajar dari Daud. Selain tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang kita sembah itu Tuhan yang maha dahsyat, sehingga kita menjadi umat yang dahsyat, maka jangan permalukan Tuhan dengan hidup yang membuang diri ke tempat-tempat yang hina, yang tidak berarti, yang justru jauh dari Tuhan. Tapi hal kedua ini, syukurilah hidupmu. Dikatakan tadi ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Itu dua kata ini ya, benar-benar dua kata yang luar biasa disatukan dalam satu ayat. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini merupakan pernyataan yang keluar dari mulut Daud. Aku bersyukur Tuhan bahwa Engkau menjadikan aku itu dahsyat dan ajaib, walaupun dia banyak mengalami pahit getir, situasi yang tidak enak dalam hidupnya. Siapa yang hidupnya terasa enak, terus tidak pernah sakit, selalu untung, bekerja selalu dapat gaji banyak, dapat bonus-bonus banyak, dapat THR banyak. Siapa di sini? Yang selalu mulus-mulus saja, kayak Pak Agus ini, mulus-mulus saja ini. Ya. Ya. Siapa? Semua akan mengalami situasi yang begini kan? Kadang kalau di sini, kadang di sini, kadang segini, begitu. Ya itulah hidup. Daud juga mengalami seperti itu. Walaupun mengalami hal seperti itu, Daud mensyukuri. Syukur Tuhan. Walaupun situasiku seperti ini, tapi Engkau ciptakan aku menjadi ciptaan yang dahsyat, ajaib. Saudara juga diciptakan dahsyat dan ajaib. Loh, kata dahsyat itu sudah menunjukkan satu hal yang luar biasa, yang memang wah, tidak seperti biasanya. Dahsyat ditambah ajaib. Siapa yang bisa membuat saudara dan saya dahsyat dan ajaib? Tuhan yang maha tahu, yang maha hebat, yang maha perkasa. Kalau saudara dan saya diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, maka tidak selayaknya hidup kita itu punya mental kalah. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga dikatakan, Engkau meletakkan dasar kekuatan di mulut bayi-bayi untuk membungkam kekuatan si jahat. Sejak bayi loh, kita diberi kekuatan Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Maka tidak seharusnya kita menyikapi hidup ini seperti orang yang kalah, yang tidak punya Tuhan. Seperti orang yang tidak punya harapan, tidak punya pegangan hidup. Saudara dan saya seperti hanya Daud, Tuhan punya pegangan yang hidup, yaitu Tuhan yang maha tahu, yang menciptakan saudara dan saya menjadi
menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat dan ajaib. Kalaupun Tuhan izinkan kita sakit, jangan punya mental kalah. Mengeluh berkepanjangan seperti tidak punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kalaupun ada saatnya kita tidak punya uang, jangan punya mental kalah. Seperti Daud, ayo kita belajar. Pegang janji Tuhan. Percaya itu. Engkau dahsyat dan ajaib. Bersyukurlah. Bersyukur gampang diucapkan, sulit dilakukan. Tapi saudara sebagai ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib harus bersyukur kalau ingin mengalami hidup yang dahsyat. Kecuali saudara mau tetap terpuruk dalam situasimu. Kecuali itu, tidak perlu bersyukur kalau terpuruk itu. Gampang sekali. Tapi ingat, saudara diciptakan dahsyat dan ajaib. Maka bangkitlah dari situasimu. Bangkit, sadar, bersyukur. Dengan bersyukur, ini lagu kesukaannya Pak Agus ini. Ku hadapi semua dengan bersyukur, semua lalu gunung-gunung mana yang lanjutkan ada? Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua bisa dikalahkan. Dengan bersyukur gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan bisa dikalahkan, ditaklukkan. Karena engkau dahsyat dan ajaib, diciptakan oleh Tuhan sedemikian dahsyat dan ajaib. Jangan hidup seperti orang kalah, tapi bangkitlah. Engkau umat yang dahsyat, engkau umat pemenang. Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian, kuasa setan. Kalau kita tahu Yesus sudah bangkit, kenapa kita tetap punya mental kalah? Maka hari ini firman Tuhan judulnya bangkit, hai engkau umat yang dahsyat. Sadari itu kan. Dalam kalimat terakhir, jiwaku benar-benar menyadari. Jadi Daud tidak hanya mensyukuri karena dia diciptakan begitu dahsyat dan ajaib, tapi betul-betul sadar. Harus sampai ke dalam alam kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar bahwa kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib, ya kita tetap melempem, kalah. Ya, ada apa-apa sudah nyerah, belum apa-apa sudah nyerah. Jangan, tapi bangkit, berjuang. Potensi-potensi yang dahsyat dan ajaib sudah tertanam dalam diri setiap kita umatnya. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Kekuatan yang dahsyat dan ajaib itu ada dalam dirimu, diriku, diri kita. Ayo bangkit. Ayo berjuang. Bangkit dari situasi kita. Sadari. Orang yang tidak sadari berarti apa, saudara? Semaput ya. Tidak sadar, bisa karena tidur, bisa karena semaput atau pingsan. Jangan hidup seperti orang yang tertidur. Jangan hidup seperti orang yang mimpi-mimpi. Jangan menjadi orang yang seperti orang pingsan. Jangan. Tapi sadar.
engkau itu diciptakan dahsyat dan ajaib, dan engkau diciptakan oleh Tuhan yang dahsyat. Maka bangkitlah. Selanjutnya ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oh ya, sebelum masuk ke sini saya ingat ada lagu lama ini. Di ayat yang ke-14. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Pernah dengar lagu itu? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Aku percaya kepadamu, sebab kejadianku ajaib dan mulia. Terima kasih. Nah, ini tugasnya song leader. Ya, nanti nyanyikan ya berikutnya, song leader atau singer. Cari lagunya ya. Ini lagu lama. Supaya kita itu tetap ingat dan sadar bahwa kejadianmu, engkau dibentuk oleh Tuhan yang dahsyat itu, yang maha dahsyat itu secara dahsyat dan ajaib. Supaya engkau bisa bersyukur, ingat lagu itu. Dan lagi ayat 23 dan 24 ini juga ada lagunya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Lagi-lagi ini lagu lama lagi, saudara. Lagu baru kayaknya enggak ada ini seperti ini. Dari bahasanya kan jelas, liriknya kan lagu lama. Tapi lagu ini mengena sekali. Ini lagu kemenangan sebagai umat yang dahsyat. Ya, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan itu maha tahu, kadang-kadang kita berusaha menyembunyikan diri kita sendiri dari hadapan Tuhan. Benar gak? Kadang-kadang kita merasa sepertinya Tuhan itu tidak tahu apa yang kita rasakan, kita alami. Makanya kadang-kadang kita tidak mau terbuka, kita maunya membohongi Tuhan. Maka kita diajari oleh Daud bagaimana kita bisa bangkit menjadi umat yang dahsyat dan betul-betul dahsyat dalam seluruh kehidupan kita. Dalam pekerjaanmu engkau dahsyat, dalam kehidupanmu, pergaulanmu engkau dahsyat, tidak menjadi pribadi yang minder, yang murung, yang takut, tetapi menjadi pribadi yang dahsyat. Perlu terbuka di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, seperti Daud ajarkan. Selidiklah aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Mempersilahkan Tuhan bergerilya, meneliti satu persatu setiap urat, saraf, nadi, pikiran kita semuanya. Ya, kalau orang yang tahu servis teori elektronik gitu, saudara, kalau ada kerusakan di satu, ya mungkin alat elektronik, dia akan melacak satu-satu. Mungkin resistornya, mungkin kapasitornya, mungkin itu trafonya, mungkin itu saklar-saklarnya, pakai AVO meter, satu-satu dicek.
dari tahanannya, restornya, lalu dicek mungkin kapasitornya, elkonya, ya, satu-satu dicek. Setelah itu bagus, loh kok ini semua bagus ini, apa kira-kira? Akhirnya dicek lagi, oh ternyata jalurnya itu ada yang butuh diperhatikan, dicuci dulu, kadang-kadang pakai rinso dibersihin, kadang disemprot dengan pembersih. Oh baru ketahuan, dari sini ke sini ada yang retak, ini yang membuat arusnya itu tidak bisa lancar. Kurang lebih seperti itu. Daud mengajari kita, selidikilah aku ya Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancang, yang mencipta kita. Maka kalau Daud merasakan ada sesuatu dalam dirinya, coba Tuhan lihatlah aku. Kadang-kadang secara pribadi kita jujur ya, kadang-kadang kita sedih, kita kecewa, kita perasaan tidak enak, tidak tahu penyebabnya apa. Bener nggak? Pernah nggak rasa hati disumpek gitu, tapi tidak tahu penyebabnya apa? Nah, itu harus terbuka kepada Tuhan. Selidikilah aku ya Tuhan, pikiranku, hatiku, jiwaku, ada apa ini? Kok perasaanku tidak enak, rasanya sumpek, rasanya wah serba tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya. Kalau sampai situ, ayo belajar terbuka kepada dari Daud untuk Tuhan ngerjakan dalam hidup kita. Neliti satu persatu, mungkin ada hal yang tidak beres dalam hidup kita. Ya. Hanya Tuhan yang bisa satu persatu ngetes saluran-saluran urat saraf kita. Sampai jiwa kita pun Tuhan tahu, pikiran kita pun Tuhan tahu. Selidiklah aku ya Tuhan, ketahuilah pikiran-pikiranku. Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Serong itu apa? Artinya melenceng, sesat. Kadang-kadang kan kita tidak sadar kalau hidup jalan kita sudah melenceng. Kadang-kadang kita tidak nyadar, tidak ngeh kalau kita sudah jalan kita serong. Yang baru datang di Bali, sadar nggak? Tahu persis nggak? Mana arah utara, selatan, barat, dan timur secara persis. Walaupun lewat jalan namanya perempatan. Kalau di Jawa umumnya perempatan itu kan memang menuju ke arah timur, barat, dan utara, selatan. Itu umumnya. Tapi kalau di Bali, Sunset Road itu sudah simpangnya aja, sudah simpang, ada yang simpang 5, ada simpang 6, dan itu pun tidak beraturan. Namanya perempatan pun arahnya sudah tidak beraturan. Saya aja kadang-kadang lupa kok, masuk ke daerah saya Tampan Perahu itu, masuk ke Gunung Mas itu kan cuma berapa derajat, sekitar 40-30 derajat itu beloknya. Saya kadang-kadang tidak tahu arah timurnya mana, baratnya mana, utara mana. Kadang-kadang tidak tahu persis, apalagi yang masih baru. Kadang-kadang jalan yang serong ini loh, kadang-kadang kita tidak ngeh, tidak sadar. Karena apa? Tetap jalan rasanya, tetapi pelan-pelan berubah arah. Maunya ke utara, maunya ke timur, tapi pelan-pelan jalan itu dibawa ke barat, sedikit belok, sedikit belok. Saudara baca berita mudik ya, atau dengarkan, lihat berita mudik. Ada orang yang gara-gara ngikuti Google Map, tiba-tiba masuk jurang, loh, iya toh, kok bisa? Loh. Ya seperti itu saudara. Kadang-kadang hidup kita ketika mulai serong, mulai bengkok, kadang-kadang kita sendiri juga tidak ngeh, tiba-tiba sudah jatuh.
benar-benar jatuh dan hancur. Baru tinggal nangis. Diingatkan orang lain, sudah merasa benar. Diingatkan temannya, enggak kok, aku enggak. Sudah merasa benar. Baru ketika jatuh, baru terasa, oh iya ya. Tapi sudah terlambat, sudah hancur hidupnya. Sudah jatuh, sudah sakit. Karena merasa paling benar. Nah, kuncinya belajar dari Daud supaya kita bisa bangkit dari situasi apapun dalam hidup kita. Minta Tuhan bekerja, meneliti hidup kita, selidikilah. Selidiki kan artinya telitilah hidupku ya Tuhan. Apakah jalanku ini serong, bengkok atau sesat? Karena kadang-kadang hidup kita itu tertutupi dengan ego kita. Tidak mau diingatkan, dikoreksi orang lain. Ya, sehingga kita tetap sesat, serong hidup kita. Maka belajar dari Daud supaya kita bisa bangkit, kembali menjadi umat yang dahsyat. Persilakan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tadi lagu terakhir mengatakan, sentuh hatiku Tuhan, sentuh hatiku, ubah hatiku, ya, menjadi yang baru. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Hal-hal yang serong, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar semua dirombak, diperbaiki oleh Tuhan. Kalau ada sambungan-sambungan yang putus, biar dipatri lagi, disolder oleh Tuhan, disambung lagi. Kalau ada resistor itu tahanan yang mungkin rusak, putus, kebakar, biar diganti yang baru. Kalau ada kapasitor, elko itu yang mungkin sudah konslet. Lah ini kadang-kadang orang juga begitu. Dipikir kapasitornya itu masih bagus karena begitu disambung, disatukan dua kakinya masih jedes. Belum tentu itu masih bagus. Bisa jadi itu karena sudah konslet. Hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan punya AVO-nya. Jadi harus dites pakai AVO, tidak sekedar dengan disentuhkan dua kaki. Oh, masih beres ini, masih jedes gitu, masih ada arus yang ya menyala. Tapi harus pakai AVO. Tuhan itu AVO-nya canggih untuk memeriksa saudara dan saya. Ada keanehan sedikit tahu, tapi saudara harus mau terbuka di hadapan Tuhan, jangan berusaha menyembunyikan diri. Supaya apa? Kalimat terakhir, menyerah pada Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, itu jalan menuju surgamu. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Melalui firman-Nya. Ada anak-anak sekolah minggu? 2 Timotius 3:16 bagian akhir, mendidik orang hidup dalam kebenaran. Semua yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Kalau engkau rindu seperti Daud, menjadi pribadi yang dahsyat, menjadi umat yang pemenang, terbukalah di hadapan Tuhan. Selidikilah aku Tuhan. Kalaupun ada yang serong, jalanku sesat, tegurlah aku dan perbaikilah aku Tuhan. Lalu tuntunlah aku di jalan-jalan kekekalanmu, kebenaranmu. Firman Tuhan yang akan menuntun kita. Tapi masalahnya, apakah kita senang dengan firman Tuhan, suka dengan firman Tuhan? Itu persoalannya. Karena hanya dengan firman Tuhan kita dituntun oleh Tuhan ke jalan kekekalan. Diajar
Kalau ada kesalahan dinyatakan, ditunjukkan kesalahan kita. Kalau kelakuan kita sudah mulai serong, Tuhan akan luruskan, diperbaiki kelakuan kita yang tidak benar, lalu kita diajar, dituntun hidup dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan menyucikan kita. Dia akan menguduskan kita dari semua kejahatan dan dosa-dosa kita. Jika kita mengaku. 3 itu kuncinya. Supaya kita bisa bangkit dari situasi kita yang terpuruk, kembali menjadi umat yang dahsyat. Karena engkau diciptakan dahsyat oleh Tuhan yang dahsyat, yang Maha Tahu. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Maka selalu terbukalah untuk Tuhan mengoreksi hidupmu, lalu menuntun hidupmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang di sekolah, yang masih kuliah, menjadi anak-anak kuliahan, menjadi mahasiswa, menjadi siswa yang dahsyat, yang bekerja, yang buka usaha, selalu mengalami kedahsyatan dan keajaiban. Walaupun situasi boleh pasang surut, tapi kita akan tetap mengalami betapa hidup kita itu dahsyat dan ajaib. Karena kita umat yang dahsyat. Maka bangkitlah. Amin, saudara. Nyanyikan lagu terakhir tadi.